Audio Jungle. Selamat malam semuanya, balik lagi ke Ngesantuy, ngobrol santuy. Bersama gue Dianti Zilda mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semakin hari semakin kita merasakan kebosanan, tapi kebosanan tersebut bukan suatu alasan kita untuk bermalas-malasan. Maka dari itu, mari kita selalu tetap produktif, jaga kesehatan, dan tetap mematuhi anjuran dari pemerintah. Ngesantuy bakalan temenin kalian selama stay at home, tentunya dengan memberikan edukasi serta menginspirasi untuk para pendengar. Jangan lupa dengerin Ngesantuy di Spotify kesayangan Anda dan subscribe YouTube channel Dianti KZ. So, buat para pendengar, stay tune. Semuanya balik lagi ke Ngesantuy, ngobrol santuy. Nah, di sini udah ada dua narasumber kita, yaitu Fikra selaku mahasiswa hukum sekaligus founder Ngerti Hukum. Halo Fik. Halo Dianti, gimana kabarnya? Harusnya gue nih nanya kabar nih. Oke. Gimana Fik, kabar Fik? Alhamdulillah baik, masih puasa dan masih WFH nih, nggak kemana-mana. Gak kemana-mana nih ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong Fik, karena kan pendengar gue pasti biar tahu nih founder Ngerti Hukum tuh siapa sih sebenarnya ya kan? Bisa aja lo. Halo untuk pendengarnya Ngesantuy, ya, gue Fikra. Gue tadi udah bilang sama Dianti, mahasiswa hukum sekaligus pendiri dari Ngerti Hukum. Ngerti Hukum ini semacam konten kreator media sosial yang isinya tentang hukum. Jadi kita ngebahas hukum-hukum yang orang tuh nggak sadar gitu. Padahal hukum itu ada gitu. Kita ada di Instagram, ada di Spotify, di YouTube, ada di Kumparan juga. Bisa cek aja lah. Sama itunya, namanya Ngerti Hukum juga. Ngerti hukum semua. Wah mantap nih emang. Sekalian dong nama IG Fikra. Kalau gue nama IG-nya Fikra Nilan. Saya aja Fikra Nilan. Nah, di situ langsung ketemu deh. Pokoknya Fikra Nilan ini yang gue kenal ini bukan cuma mahasiswa atau founder dari Ngerti Hukum doang kan. Tapi dia juga penulis, iya nggak? Ya itu Gimana caranya biar orang tuh tetap produktif, Kar? Kalau buat gue pribadi, gue tuh suka terganggu sama pikiran gue sendiri gitu kan. Kadang kalau nggak diungkapin itu nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau yang gue lakuin, karena gue juga hobi nulis, apa yang ada di otak gue langsung gue tulis aja gitu loh. Jadi spontan. Nah, dari situ akhirnya kita ngumpulin banyak-banyak tulisan gitu kan. Itu bisa kita bukuin, bisa kita dikirim ke ke majalah atau kemana gitu. Yang penting jalanin ini aja sih, jalanin hobi lu, passion lu apa. Kalau passion lu rebahan ya lu bisa main game gitu kan. Dan main game pun sekarang bisa ada yang bikin penghasilan kan. Iya benar. Entah itu lomba segala macam. Jadi ikutin hobi aja. Jadi nggak harus terpatok dengan jurusan atau apa ya, Kar ya? Enggak sih, dan itu gue juga menggarisbawahi bahwa orang kuliah hukum harus jadi pengacara, bisa enggak juga. Kadang orang yang kuliah ekonomi juga dia sekarang malah jadi komedian gitu, malah jadi komika gitu kan. Ya kuliah itu cuma buat tanggung jawab aja kita ke orang tua. Selebihnya passion kita deh, kita mau lakuin apa terserah. Nah, nyambung sih sebenarnya, iya kan persepsi orang tuh berbeda-beda kan. Kadang ada yang berpikiran bahwa kalau anak hukum harus jadi pengacara, iya nggak sih? Bener banget. Kan? Nah, selanjutnya Bang Adi Aksa selaku mahasiswa hukum dari Bandung. Halo Bang. Ya, halo. Perkenalan dulu dong Bang, buat para ngesantuy malam ini. Oke. Ya kalau perkenalan, anggap aja kita belum kenal ya. Karena Abang kan bukan dari orang yang terkenal. Ya perkenalkan, nama Abang Muhammad Adi Aksa Putra, bisa dipanggil Adi. Abang salah satu mahasiswa Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum. Ya sekarang baru semester 6 sih. Udah mendekati skripsi lah. Pejuang skripsi apa skripsi hit? Iya, skripsi itu. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Dianti gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik dong. Tetap Hmm. sehat walafiat walaupun masa karantina ini bikin Oke. bete. Kita tuh pertama kali ketemu di ini ya, di LK2 Bandung ya Kedua, kemarin ya. kayaknya Oke. itu pertama kali dan terakhir ketemu. Pas waktu abang jadi ini ya, trainer itu ya LK2 ya. Iya dong. Memang sih nggak salah pilih nih buat jadi pembicara nih ya tepatnya. Ngobrol bareng nih. Di sini kan podcast ngesantuy ini bang santai aja gitu kan. Jadi abang bebas Hmm. ngomongin apa aja gitu. Nah, gimana nih selama pandemi ini apa aja sih yang abang lakuin? Kalau pandemi sekarang, paling ya lebih sering di rumah ya, karena kan udah ada penerapan PSBB. Ya istilah-istilah lain kayak lockdown dan sebagainya. Paling aktivitasnya ya baca buku, nonton video, lebih banyak quality time sama keluarga sih, tepatnya sih. Berarti ada untungnya lah ya, ya ada Mm-mm. PSBB ini. Ya di satu sisi PSBB ini apa ya, lebih ada gap antara kita dengan lingkungan di luar, cuman di satu sisi kan kita banyak mendapatkan hal yang positif ya, kayak misalnya kita bisa kumpul keluarga bareng, kita bisa yang identiknya itu nggak harus dengan kita berkumpul. Sekarang kan kita kan bisa memanfaatkan media kayak video call dan lain sebagainya gitu. Benar. Jadi jangan beranggapan bahwa tradisi berkumpul itu harus disebut sebagai sakral ya, tradisi yang sakral. Cukup dengan kita video, kita silaturahmi, itu bentuk dari ini juga sih. Nah, hukum itu apa sih menurut kalian? Mungkin dari Fikra sendiri, Kak. Hukum ya, kalau kita ngomongin hukum sebenarnya nggak ada pengertian yang pasti ya, sama kayak keadilan gitu. Hukum itu nggak tahu kita artinya apa gitu, karena luas banget, sudut pandangan juga beda-beda gitu kan. Tapi ada juga beberapa ahli yang memang berusaha buat membuat pengertian daripada hukum. Contoh kayak dari Utrecht, dia bilang kalau hukum itu kumpulan peraturan-peraturan, itu perintah-perintah ataupun larangan-larangan gitu kan, yang tertulis ataupun yang nggak tertulis. Nah, hukum itu untuk mengatur masyarakat, dan masyarakat mesti mematuhi hukum. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengertian itu, intinya supaya mudah buat mahamin, hukum itu isinya aturan. Udah. Isinya aturan yang ngatur hak dan kewajiban masyarakat, apa aja yang boleh dilakuin, apa aja yang nggak boleh dilakuin, ada juga sanksi gitu kan. Dan dengan adanya hukum ini buat bikin orang jadi patuh gitu. Kehidupan di masyarakat ini jadi aman, tentram, damai. Karena kalau nggak ada hukum itu mereka bakal apa ibaratnya homo homini lupus gitu loh. Masing-masing mereka punya kebebasan, akhirnya mereka mengambil kebebasan orang lain untuk kepuasan pribadi gitu. Jadi intinya hukum itu isinya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat supaya kita hidup tertib gitu. Nah, benar sih kadang kalau misalnya tidak ada hukum ya kita semaunya kita kan. Jadi hak orang lain pun bisa kita ambil gitu untuk memenuhi kepuasan kita sendiri kan. Menurut abang sendiri, hukum itu apa sih bang? Sebenarnya kalau ngebahas tentang hukum, itu beragam tafsir ya, beragam interpretasi. Ada yang hukum menurut para ahli, ada yang hukum menurut undang-undang dan lain sebagainya. Cuman kalau bisa kita tarik kesimpulan, sebenarnya hukum itu nggak jauh dari aturan-aturan aja kok. Dan tujuannya itu untuk kebermanfaatan masyarakat, untuk melindungi masyarakat, dan ini ya, yang paling penting itu dari hukum adalah menjaga hak-hak dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi hukum sendiri sih lebih berguna untuk sosial ya bang ya, lebih tepatnya. Iya, bisa sosial. Karena kalau nggak ada hukum, ya negara bisa semrawut ya. Walaupun sebenarnya ada orang yang, beberapa tokoh yang nggak tertarik dengan hukum, karena dengan ada hukum, hukumnya dianggap sebagai leviathan, dianggap sebagai monster, ditakutin. Tapi kan di satu sisi kan hukum ini kan buat tertib gitu loh masyarakat. Kalau nggak ada hukum, mungkin di lalu lintas itu lampu merah diterobos, pembunuhan jadi di mana-mana, pembegalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berarti penting dong buat kita gitu, khususnya Dianti sendiri gitu, buat mempelajarin hukum.
penting banget karena gini, salah satu poin terpenting dari hukum itu kan seminimal mungkin kalau untuk mahasiswa khususnya fakultas hukum itu kan biar nggak dibodoh-bodohin ya, itu banyak banget maksudnya garis besar tentang hukum kayak misalnya perjanjian ataupun yang berkaitan dengan sengketa, berkaitan dengan hukum pidana, atau seenggaknya bagi orang awam mengenal hukum itu penting karena ya itu kembali lagi biar masyarakat tidak dibodohi. Benar sih. Kadang dengan adanya hukum itu kita bisa lebih teratur ya. Betul. Soalnya kan kalau misalnya negara ini nggak ada hukum ya udah hancur udah negara kan. Nah, Bener menurut Fikar sendiri gitu, penting nggak sih belajar tentang hukum? Penting banget. Kenapa gue bilang penting banget gini? Hukum itu kan bermula dari kebiasaan ya. Lebih jauh lagi, kebiasaan itu bermula dari interaksi masyarakat gitu kan. Interaksi yang dilakukan berulang-ulang, maka akan menghasilkan kebiasaan. Nah, kebiasaan yang ditaati, dipatuhi, itu akan menghasilkan norma, yang namanya norma hukum. Kalau misalnya kita melanggar kebiasaan, itu pasti bakal menimbulkan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum gitu kan. Coba deh lu misalkan di depan orang tua gitu, lu nggak salaman atau jalan lu nggak nunduk gitu, itu lu pasti bakal kena sanksi sosial. Seenggaknya lu bakal dicibir, ya kan? Iya benar. Kita dibilang songong gitu. Dan itu hukum itu bermula dari situ, dari hal-hal yang sifatnya interaksi sosial antar masyarakat gitu kan. Nah, kenapa gue bilang penting belajar hukum? Dengan kita belajar hukum, arti kita belajar mengerti keadaan kita gitu, sekitar kita, lingkungan kita, kehidupan kayak apa. Ya tadi gue bilang hukum itu kan nggak cuma yang tertulis sama yang nggak tertulis kan. Kalau yang tertulis udah jelas, ada dong undang-undang. Yang nggak tertulis ya kayak tadi, hukum adat. Misalkan orang apa namanya, orang Palembang misalkan, dia nikahnya garisnya garis ibu, nggak bisa dia dirubah dari garis ayah gitu loh. Nah, kalau kita pelajari hukum adat berarti kita masuk ke dalam hukum itu, ke dalam komunitas itu. Jadi dengan kita belajar hukum kita jadi paham apa sih yang nggak boleh dilakuin di tempat ini gitu kan. Apalagi sih apa sih yang boleh dilakuin di tempat ini. Yang paling gua apa namanya pengen kritisin itu masalah media sosial deh. Kalau orang udah paham hukum, pasti mereka nggak mudah tuh ngeposting gambar-gambar asusila misalkan, ya kan? Ada Gambar-gambar undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya. Jadi dengan kita belajar hukum, kita paham, oh ada aturannya nih, pakai sosial media tuh nggak boleh begini loh, nggak boleh begini loh. Akhirnya nggak ada tuh kasus-kasus yang orang dipenjara gara-gara bikin postingan, orang bikin status gara-gara bikin video gitu. Kan banyak kan hasilnya, hal-hal kayak gitu. Nah itu karena mereka nggak ngerti hukum, nggak belajar hukum gitu. Kalau misalnya mereka tahu, mereka belajar, pasti setidaknya diminimalisir hal-hal yang seperti itu. Jadi penting banget buat kita belajar hukum. Nah, iya sih emang hukum itu berarti udah dari melekat dari lingkungan sosial ya. Nggak harus kita kuliah dulu baru harus kita ngerti gitu kan. Berarti hukum itu emang udah dari dini lah ibaratnya kita harus mengerti hukum ini kan. Karena kok dari dini banget. Dengan adanya hukum-hukum tersebut ya kita bisa jadi orang yang patuh, taat terhadap aturan gitu kan. Bukan cuma agama atau apapun itu, tetapi ya dari segi pemerintahan pun kita harus taat kan. Jangan sampai kita itu ngulangi kayak kemarin tuh, tahu nggak kasusnya yang prank itu? Oke, prank sampah itu ya? Nah itu kan itu udah melanggar hukum banget kan. Nah menurut Fikar sendiri itu gimana tuh? Menanggapi kalau gue apa namanya melihat prank ini jadi sesuatu apa namanya kewajaran gitu sekarang buat masyarakat gitu kan. Karena yang tadi gue bilang prank ini awalnya mungkin nggak lazim di masyarakat, tapi kan dilakukan berulang-ulang, ya kan? Banyak YouTuber yang bikin, banyak influencer yang bikin, akhirnya masyarakat menganggap itu hal biasa, ya kan? Nah kan hal biasa itu akhirnya mereka ya udahlah nggak apa-apa lah bercanda-bercanda ini gitu, ya kan? Dibikin akhirnya prank kayak gitu, itu satu gitu kan. Nah kedua, kalau dari sisi hukumnya apa namanya, gue nggak begitu mengkritisi terkait kegiatan Ferdian Paleka yang melanggar hukum gitu. Tapi yang pengen gue omongin itu
waktu si Ferdian ini diumumin sebagai tersangka Iya. di sama polisian gitu kan. Heeh. Dengan posisi dia di borgol, Iya. ya kan. Nah, sebetulnya di Undang-Undang HAM itu sendiri Undang-Undang 39 tahun 99 itu kan dibilang kalau seseorang itu nggak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Intinya kayak gitu, Oh, ya kan. iya. Heeh. Sekarang gue tanya, kalau orang di borgol dia dituduh bersalah apa enggak? Kalau mungkin, Ya kan? kalau orang awam sih mungkin nuduhnya bersalah sih, Kak. Tapi kalau misalnya Pasti. orang yang itu kan, kita kan belum tahu kan, dia belum di BAP, belum apa kan. Iya. Nah itu orang kalau udah di borgol ya pasti apa namanya dia dianggap bersalah gitu kan. Padahal seharusnya nggak boleh. Dan yang harusnya dipublish pun bukan orangnya, tapi barang bukti apa yang dia lakuin, yang dia pakai buat melakukan hal itu, gitu kan? Apa kamera kah, apa handphone kah, apa mobil, apa lain sebagainya, gitu kan? Itu yang mesti ditampilkan, bukan orangnya. Nah jadi ya, yang pengen gue lihat itu di kasus ini lebih ke apa namanya ya, pemenuhan hak-hak daripada si Ferdian sebagai tersangka gitu. Apalagi ditambah nyebar juga tuh video Iya, tuh yang bener. dia dipukul. Nah kan. Nah ini yang mesti kita kritisin gitu. Kalau masalah hukum materialnya ya bersalah ya bersalah gitu. Maksudnya kalau memang dia menunsur ya silakan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kan ada hak-hak sebagai tersangka yang mesti kita jaga gitu kan. Jangan sampai apa namanya orang yang emang dia nggak salah tapi dipaksa buat ngaku, Iya, bener. dipukulin, diapa segala macam. Ini karena banyak terjadi. Banyak gitu. sih emang. Ya, banyak banget terjadi. Gitu sih gue ngelihatnya. Iya sih, kadang gue juga suka bingung kan yang sama orang-orang gitu di lingkungan gue maupun di Indonesia ini gitu. Kenapa sih gitu orang tuh gampang berpersepsi gitu kan. Kalau misalnya ini tuh Bener banget. iya salah gitu, ini tuh salah, emang salah. Cuma harusnya kan kita tahu lah kalau misalnya kita kan punya aturan sendiri kan. Harusnya kalau misalnya dia udah dinyatakan sebagai tersangka baru, dan nggak berhak juga sih buat orang-orang yang menyebarkan video tersebut kan. Bener. Dan satu lagi nih, informasi aja buat pendengarnya ngesantuy juga. Banyak juga kalau di istilah hukum ada namanya miscarriage of justice. Jadi miscarriage ini salah vonis gitu loh. Oh. Si si terdakwanya nggak salah, dia nggak melakukan apa-apa gitu kan. Cuma divonis bersalah gitu kan. Setelah di PK itu berarti ditinjau kembali gitu kan. Artinya ada bukti baru yang mendukung kalau dia nggak salah gitu. Nah, di PK ini dia ternyata memang nggak salah dan ini banyak banget kasusnya di Indonesia. Makanya jangan terlalu dini memvonis seseorang salah atau enggak sebelum ada putusan pengadilan. Ada fakta-fakta apa yang ada di pengadilan gitu. Nah, pas banget sih sama pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Apakah penerapan hukum sesuai dengan sistem hukum yang diatur dalam undang-undang? Kalau dilihat sesuai atau enggak, kita bisa pakai teori namanya nilai konstitusi. Nah, nilai konstitusi ini ada 3. Ada yang normatif, ada yang nominal, sama semantik, ya kan. Kalau normatif ini berarti si undang-undang ini diberlakukan sesuai, gitu kan, ditaati seluruhnya gitu. Kalau nominal, ini undang-undang ini ditaati cuma setengah-setengah, nggak full, gitu kan. Terakhir semantik ini berarti si hukum ini itu benar-benar cuma dijadiin jargon, cuma jadiin bahan kampanye. Kalau saya jadi ini, saya bakal tegakin hukum, saya bakal menghapus korupsi, bla 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 segala macam. Itu semantik. Nah, kalau dari pandangan gue rasa hukum di Indonesia ini masih pada nilai nominal, ditaati tapi masih nggak sepenuhnya gitu. Baik dari masyarakat ataupun penegak hukum. Kalau di masyarakat, contoh aja ya, contoh kecil, naik motor, banyak yang nggak pakai helm, banyak yang ngerokok, ya kan, banyak yang nggak punya SIM, itu kan melanggar hukum semuanya. Iya, benar. Tapi kita ngelakuin itu. Nah, jadi kita setengah-setengah menaati hukum itu kan. Jadi yang kita taati itu cuma hukum-hukum yang apa namanya ya, yang berkepentingan sama kita aja gitu loh. Kalau nggak berkepentingan yang nggak kita taatin. Padahal harus kita taatin semuanya gitu. Terus kalau dari penegakan hukum, contoh tadi misalkan yang penegak hukum yang nggak memenuhi apa namanya hak tersangka, itu juga termasuk. Jadi kalau dilihat sesuai atau enggak, masih setengah-setengah sekarang. 50-50 lah ya. 50-50. Tapi
Ada juga loh yang ibaratnya, mohon maaf nih ya, buat Mm-mm, para penegak hukum kayak misalkan contohnya kepolisian tuh kadang ada mm-mm, juga yang ngelanggar hukum. Ngerti nggak? Kayak misalkan mm-mm. kita ambil contoh kecil lah gitu, di mana kita ngelanggar lalu lintas nggak pakai helm atau apa, itu bisa dengan sogokan uang. Itu menurut Oke. lu tuh gimana tuh? Ya kita kan nggak bisa apa namanya mengeneralisir ya, artinya itu kan Hmm. oknum-oknum. Karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Berarti gue lagi jalan, terus gue pakai helm cuma nggak gue jetrekin Oh tau lo, iya, nggak trek nggak gitu. emang itu kena juga ya? Akhirnya, nah itu waktu itu gue belum masuk fakultas hukum tuh, gue masih masih awam banget kan. Heeh. Akhirnya gue diberhentiin, dia bilang, oh ini nggak hukum nih. Dia bilang pasal-pasal bla 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 bla. Ya udah sini aja 250.000 katanya. Dan dia pun menerima uangnya ngumpet-ngumpet gitu Heeh. kan dari kelompok yang lain. Tapi gue nggak tuh cuma oknum aja, nggak Gak semuanya semuanya melakukan ya. begitu gitu Heeh. kan. Nggak semuanya melakukan begitu. Eh yang pasti kan intinya penegak hukum mesti Hmm. mencontohkan hal yang baik ke masyarakat. Jangan sampai itu Iya, dicontoh gitu kan. Karena kalau itu udah dicontoh ya udah. Siapa lagi mau naatin bener hukum gitu. sih. Nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya, Kak. Kan ya, Bang, hukum di Indonesia ini sesuai apa enggak sih gitu? Menurut undang-undang. Kalau dilihat dari undang-undang ya, sebenarnya kan hukum di Indonesia ini udah bagus dari bentuk Hmm. kebijakannya ya. Kalau kita sebut tuh making policy. Jadi terlepas pembentukan undang-undang itu kan harus ada itu dikenal asas asas pemerintahan umum yang baik. Mm-mm. Jadi ditarik secara filosofis itu harus sesuai dengan undang-undang dasar. Lalu yang kedua ditarik secara yuridis itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain. Dan secara sosiologis harus ada kebermanfaatan untuk masyarakat. Tapi yang jadi permasalahannya adalah penegakan hukumnya ini loh, law enforcementnya gitu Mm-mm. loh. Jadi sangat sangat sulit ya. Mungkin karena di satu sisi negara kita negara berkembang, negara baru lah. Tapi di satu sisi ya hukum ini tetap harus ditegakkan kayak gitu. Walaupun ya kita ketahui banyak penegakan hukum yang korupsi, baik dari hakim, jaksa ataupun pihak kepolisian seperti itu penegak hukum. Emang ada ya buat Kayak gitu. buat orang yang mungkin di ruang lingkup hukum tuh ada yang melanggar juga emang, Bang? Oh, banyak kayak misalnya dari proses penegakan hukum. Kita ambil salah satu contoh kasusnya Paleka. Ferdian apa tuh? Paleka ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat secara unsur-unsur pidana tidak terpenuhi. Mm-mm. Tuh. Dia dia kan melakukan penghinaan terhadap Iya. waria. Sedangkan waria diakui nggak di Indonesia? Yang jadi Nah, pertanyaannya. iya sih emang. Nah, kayak salah satu contohnya kayak gitu. Atau misalnya salah penangkapan orang-orang yang nggak bersalah seolah-olah ditangkap dan disuruh diakuin gitu loh bahwasannya dia bersalah. Bahkan sampai dengan disetrum, dipukul dan sebagainya. Jadi masih masih ini banget sih kalau kita ngeliat hukum di Indonesia seperti itu. Jadi ya yang Masih kurang. salah itu adalah orang yang melaksanakannya itu ya. Kalau misalnya di dalam segi undang-undang udah benar kan? Ya, secara filosofis sudah benar, sudah memenuhi aras idea, cuman dalam pengimplementasiannya, ejawantannya itu masih belum maksimal seperti itu. Tetapi kita tidak bisa ini ya, tidak bisa juga menyalahkan Iya. pemerintah ataupun Mm-mm. penegak hukum, tapi kita juga harus melihat keadaan masyarakat Indonesia gitu loh yang masih punya stigma yang buruk, bukan buruk ya, masih kurang-kurang maju gitu dari segi pemikiran tentang hukum khususnya. Iya, sebenarnya sih harusnya kayak hukum itu harus sejak dini kan kita udah dikasih tahu gitu pentingnya hukum. Cuma mungkin dari Hmm. masyarakat kita itu bahwa hukum itu menyeramkan. Benar kata Abang tadi kan. Hukum tuh Iya, bikin iya. seram gitu. Udah kita denger nama hukum aja udah aduh gue udah apa nih, udah salah apa nih gitu kan. Persepsi orang-orang luar tuh. Hmm. Nah, buat mematahkan persepsi tersebut tuh menurut Abang tuh gimana tuh? Salah satu hal yang solutif untuk mematahkan stigma itu ya ini sih apa
Yang pertama, kalau kita selaku mahasiswa sedini Mm-mm. mungkin ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum. Kayak contoh gini, kan abang kan masuk CLE, Clinical Legal Education, dia itu salah satu organisasi di kampus. Tujuannya itu memberikan ini ya, pencerahan tentang hukum untuk kaum kaum marginal, orang-orang yang tidak dapat Mm. haknya secara hukum. Kayak misalnya kemarin tuh abang ngasih hak-hak hukum tentang disabilitas, orang-orang Iya, disabilitas. Terus secara bersosial media yang baik. Nah itu sebagai sarana solutif juga bagi masyarakat biar menghilangkan stigma hukum yang buruk. benar-benar. Gila, keren banget nih. Ternyata. Nah, kuliah di jurusan hukum itu harus jadi pengacara atau enggak menurut Abang? Uh, Kalau mungkin kebanyakan orientasi masyarakat awam terhadap hukum tuh paling nggak jauh dari hakim, nggak jauh dari Mm-mm. jaksa, nggak jauh dari polisi. Cuman nggak sesempit itu hukum. Jadi maksudnya banyak peluang usaha untuk masuk ini ya, untuk kerja, khususnya orang-orang yang berbasic hukum ya. Contohnya kayak bisa jadi pengacara, notaris, jadi legal konsultan, legal di perusahaan, dan masih banyak yang lainnya gitu loh. Karena kan ketika kita ngomongin masyarakat itu kan nggak pasti sangat berkaitan dengan hukum Mm-mm. seperti itu. Nggak bisa terlepas dari hukum seperti itu. Bahkan perjanjian sekalipun gitu loh, perjanjian antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain itu kan udah terikat oleh Iya. hukum. Nah, iya sih bener sih Bang. Kalau itu setuju. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, sebelum kita tutup nih podcast kita malam ini nih. Pesan untuk orang-orang nih agar yuk bareng-bareng gitu atau Abang mau ngajak orang-orang tuh buat paham tentang hukum. Ya paling pesan abang terhadap masyarakat harus ini ya, maksudnya kita tidak bisa, harus ada kesadaran diri sendiri terhadap hukum gitu loh. Karena kalau ngomongin hukum kan nggak ngomongin tentang hak, ngomongin ya asasi manusia dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita nggak tahu hukum, gimana kita, masyarakat ini bakalan selalu Mm. ditindas gitu loh. Kayak misalnya gini, orang-orang di daerah-daerah tertentu kayak misalnya di Jawa Timur, di Kalimantan, mereka yang nggak tahu hukum akhirnya mereka dieksploitasi gitu oleh perusahaan dan Iya. sebagainya. Itu karena apa? Karena masyarakat nggak tahu hukum. Sedangkan kalau misalnya masyarakat tahu hukum, mereka masuk bisa ngajuin gugatan dan sebagainya seperti itu. Nah itu maksudnya poin penting dari pentingnya Mm. hukum ya. Atau paling kecil tujuan hukum tuh ya biar orang itu bisa saling respect satu sama lain, bisa ngargain hak-hak orang lain seperti itu. Itu yang paling mendasar dari hukum. Ngomongin hukum kan ngomongin hak Mm. aja sebenarnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kar. Mm-mm. Kuliah di jurusan hukum harus jadi pengacara atau Mm-mm. enggak? Gue bilang sih enggak. Nah, Uh, karena memang sih formalnya ya, maksudnya yang udah lumrah gitu. Fakultas hukum itu apa ya, jaksa, kan pengacara, hakim, konsultan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dengan berkembangnya sosial media juga sekarang teknologi, gue rasa hukum juga bisa beralih ke apa namanya, ke teknologi gitu loh, nggak konvensional gitu kan. Dan si apa namanya, profesinya pun bisa bakal nambah. mm. Bisa jadi dia jadi pengusaha di bidang hukum dengan dia bikin startup, ya Mm. kan, bikin aplikasi yang membantu orang-orang. Dia juga jadi apa namanya, legal influencer juga, artinya dia punya kemampuan hukum, kemudian juga punya pengaruh yang besar di media sosial, dan itu kan bisa jadi ladang juga kan buat mereka. Artinya media sosial sekarang udah berkembang bagus, termasuk gue sekarang melakukan hal itu. Mm. Gue bikin apa namanya, gue juga background hukum, gue hobi konten kreator, ya udah kita gabungin, akhirnya kita bikin konten-konten hukum gitu. Dan itu bisa jadi apa namanya, sumber penghasilan Iya bener juga, iya. ya kan. Kalau kalau di digital ya pasti ada iklan, ada segala macam gitu dan sebagainya. Jadi nggak terpaku sama pengacara. Tapi memang kebanyakan sih orang pengen jadi pengacara karena ada Hotman Iya Paris, bener-bener. ada Kadang orang tuh itu. ngeliatnya yang suksesnya dulu. Emang sih bagus Nah sih itu bener. buat memotivasi kita kan. Cuma harusnya kita yang harus menjadi contoh dari
orang-orang tersebut kan, ibaratnya ya kita harus jadi pelaku yang terbaik gitu kan, dibandingkan kita Bener. mencontoh orang-orang itu kan. Nah, pesan terakhir nih Kar, pesan buat Mm-mm. pendengar biar ngerti hukum banget gitu. Yang pasti teman-teman ngesantuy boleh buka Instagram ngerti hukum Boleh. di @ngertihukum.id. Dengar juga di podcast ngerti hukum ada di Spotify. Uh, Intinya kenapa kita mesti ngerti hukum? Karena hukum itu ada di mana-mana. Dari bumi sampai langit, dari kita lahir sampai kita mati, hukum ada. Gitu kan. Dan kita nggak bisa lepas daripada hukum. Kalau kita nggak ngerti hukum, kita jadi gampang dikibulin, gampang dipermainkan oleh oknum-oknum. Terus juga kita rentan jadi korban gitu loh. Benar. Yang tadi gue bilang banyak orang-orang yang dia nggak salah, tapi dia dipaksa untuk salah, akhirnya dia divonis bersalah gitu. Dan untuk meminimalisir itu kita mesti sedikit banyak ngertilah dasar-dasar hukum gitu. Pasal-pasal apa yang sering terjadi di masyarakat gitu kan, supaya kita bisa mengantisipasi kalau kita berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir mesti melek media, sering update kasus-kasus yang sedang in gitu kan, kayak tadi Ferdian segala macam, itu bisa dicontoh gitu buat kita. Oh berarti jangan ngelakuin ini, dan akhirnya kita bisa belajar daripada kasus yang udah terjadi sama orang lain gitu. Makasih banget Bang, udah mau ngobrol bareng nih sama ngesantuy malam ini. Makasih banget ya Bang. Semoga next kita bisa ngobrol bareng lagi setelah pandemi ini. Ya, makasih banget nih Kar udah mau ngobrol nih. Intinya buat pendengar, jangan lupa follow tadi Ngerti Hukum dan dengerin juga di Spotify Ngerti Hukum dan ngesantuy malam ini. Makasih banget nih Kar, sekali lagi maaf banget nih ngerepotin. Siap. Nanti kapan-kapan kita ngobrol. Lain kali lu yang gue undang ya. Siap.